Siapa yang tidak kenal Tanah Abang, pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Lokasi ini telah menjadi magnet bagi para warga yang tengah mencari pakaian atau bahan tekstil dengan harga miring. Pengunjungnya tak hanya datang dari dalam, tapi juga luar negeri. Kesuksesan Pasar Tanah Abang terlepas dari peran ribuan pedagang yang telah menempati kios-kios di pasar ini bahkan selama puluhan tahun. Salah satunya Yasril, pedagang pakaian wanita yang sejak tahun 95 telah membuka toko di Tanah Abang. Ia belajar berdagang dari orang tuanya yang telah membuka toko di Tanah Abang sejak tahun 70-an. Alhamdulillah kami sudah berdagang di Tanah Abang sejak tahun 1995 mengikuti usaha yang ada di keluarga besar kita kan gitu. Jadi mungkin setamat kuliah dulu kita sempat mengikuti orang tua dulu, istilahnya kalau dunia kerja sekarang magang lah kan gitu ya. Magang di toko orang tua, kemudian tahun 95 kita coba berdiri sendiri, merintis usaha. Mungkin dagangannya seperti dagangan orang tua juga waktu itu, baju perempuan, baju fashion perempuan. Nah, sambil berjalannya waktu, tahun 90-an kemarin ini mulai bergeser tren busana muslim, busana wanita kan gitu. Yasril bercerita, pembeli yang datang ke Tanah Abang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Omset pedagang Tanah Abang mencapai 5 hingga 10 juta per hari, tentu sebelum masa pandemi. Banyak dari daerah-daerah, dari Makassar, Palembang, dari Medan, dari Kalimantan, dan seperti Banjarmasin, Samarinda. Banyak, bahkan dari Malaysia juga sempat banyak juga masuk ke Tanah Abang gitu ya. Bahkan sebelum krismon dulu, sebelum krisis moneter, dari Afrika banyak masuk. Iya, pedagang-pedagang Afrika itu langsung belanja ke Tanah Abang, bawa dolar bertas-tas gitu. Efek pandemi juga ikut dirasakan pedagang Pasar Tanah Abang. Pusat tekstil ini sempat ditutup selama 3 bulan saat awal masa pandemi. Akibatnya, pedagang Pasar Tanah Abang kehilangan sumber penghasilan mereka selama berbulan-bulan. Yang sangat terasa itu di awal pandemi, di awal tahun 2020 dulu, ya, di saat pedagang sedang mempersiapkan stok Lebaran, istilahnya untuk dagang Lebaran menjelang Ramadan dan Idul Fitri, tiba-tiba terjadi pandemi di, kalau nggak salah, bulan Maret ya. Bahkan Pasar Tanah Abang harus tutup, ya, harus tutup, suka tak suka, rela tak rela, harus tutup selama 3 bulan. Selesainya setelah Idul Fitri ya, udah nggak ada lagi kesempatan jual kan gitu. Sementara barang ini numpuk di gudang kan gitu. Nah, inilah situasi sulit yang dihadapi pedagang, terpaksa harus makan tabungan tiap hari ya. Kemudian yang nggak kuat harus keluar dari Tanah Abang, nggak kuat lagi ngontrak, keluar. Bahkan ada yang harus pulang kampung, harus cari usaha lain di luar Tanah Abang kan gitu. Ini yang terjadi di pedagang Tanah Abang. Makanya kalau lihat banyak kios-kios yang kosong ya, karena ditinggalkan oleh pedagangnya karena nggak sanggup lagi untuk mengontrak tempat kan gitu. Berkat kegigihan dan kesabaran saat ini, kondisi Pasar Tanah Abang berangsur pulih. Pelonggaran PPKM dan diperbolehkannya mudik pada masa libur Lebaran tahun 2022 menjadi angin segar dan harapan untuk perbaikan kondisi pedagang. Alhamdulillah kemarin di 2021 awal udah ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan dari PPKM ini, dan di Ramadan kemarin alhamdulillah pembeli mulai nyaman datang ke Tanah Abang kan gitu. Bahkan terjadi lonjakan tuh puncaknya sekitar 10 hari sampai 2 minggu sebelum Idul Fitri ya. Itu luar biasa. Tahun-tahun dilewati, banyak kenangan terpatri di memori. Kondisi jatuh bangun telah ia lewati, menjadi penguat untuk menyongsong hari. Yasril berbagi tips bagi generasi muda yang sedang mencoba berwirausaha. Ilmu dari orang tua saya, bapak saya ya, beliau walaupun istilahnya secara penghasilan ataupun apa yang beliau dapat selama berdagang itu cukup banyak, tapi beliau bisa menahan diri gitu, tidak terpengaruh dengan perubahan gaya hidup. Alhamdulillah itu ilmu yang didapat dari beliau. Yasril dan ribuan pedagang pasar Tanah Abang yang bertahan melewati masa sulit menjadi teladan untuk meyakini bahwa badai pasti berlalu. Kesabaran dan kegigihan untuk bertahan menjadi kunci utamanya.
Dari kawasan Tanah Abang, Tim Liputan CNBC Indonesia.